Nah, saya akan nyanyikan beberapa hal ya. Jadi kalau sering kita ada pertanyaan terkait dengan, "Pak, bikin paper kayak gimana?" gitu ya. Ya, kok susah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya coba mau bawakan tentang namanya mind map ya, mind map. Jadi kalau menulis itu paling gampang menggunakan mind map. Oke. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu how to research ya, how to research. Jadi, nah, gimana cara mencari riset topik yang baik ya. Ya, ini sebuah pengalaman pribadi ini waktu saya dulu di Bandung ya beberapa tahun yang lalu ya. Nah, biasanya kalau kita riset itu, kita itu penuh dengan ambisi di awal-awal ya, kalau di awal kuliah gitu. Kita penuh dengan ambisi. Ya, saya mau pemenang Nobel, ya saya world class, bla 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 bla, itu di first year ya. Tapi semakin tahun dan tahun, dia semakin turun ambisiusnya atau semakin realistis ya. Jadi, wah yang penting saya bisa inilah, masuk ke kerja ya yang bagus ya. Lama-lama cuma dapat kerja, terus lama-lama, yang penting saya dapat makan pizza lah, ya berapa hari sekali gitu ya dan seterusnya. Nah, dan kecenderungannya itu kita, semangatnya semakin hari semakin turun ya, semangatnya semakin hari semakin turun. Nah, kalau dilihat ya, perkembangan orang gitu kalau sekolah gitu ya, ya dari master the first year dan seterusnya ya, itu dia akan naik turun ya. Ya semangatnya naik turun, kadang-kadang tuh semangatnya. Nah, gimana kita bisa menjaga proses naiknya semangat ini? Jadi ini kalau kalau kita bilang on fire terus ya. Ya, bagaimana caranya itu kita, bisa on fire terus? Misalkan kita jadi males gara-gara ya advisor-nya ini nggak ada duitnya gitu, misalkan gitu ya. Terus saya juga males mau nulis dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya semangat itu kalau ada temen yang mendukung saya dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, komik yang lain ya menggambarkan kalau kita sedang menulis itu atau bikin skripsi. Nah, itu kalau di case di UIN itu bikin skripsi itu lama sekali ya. Jarang yang 6 bulan ya. Rata-rata setahun atau lebih dari itu. Nah, misalkan di sebelah kanan nih ada advisor-nya nih atau dosen pembimbingnya ya. Nah, di sebelah kiri atau yang perempuan ini adalah mahasiswanya ya. Dia sendiri nggak yakin ya, dia sendiri nggak yakin topik apa yang mau disampaikan ya. Ya, jadi yang sebelah kanan nih pembimbingnya atau advisor-nya ini memberikan semangat, dia sendiri relatif nggak yakin. Ini cuman, apa namanya, komik ya, kritikal pribadi ya. Malah kadang-kadang jadi bahan lelucon ya. Dia, "I don't believe it," misalnya ya. "I don't actually believe," saya nggak percaya saya bisa menyelesaikannya, dia cerita gitu ya. Nah, proses kita untuk bisa menyelesaikan skripsi atau tulisan ilmiah itu, di awal-awal itu perlu guidance-nya di awal-awal, ya. Nanti kalau kita sudah relatif berhasil gitu, ini kita nggak bisa lakukan sendiri. Jadi kayak naik sepeda di awal-awal kita perlu ada yang bimbing, latihan, setelah kita bisa, itu kita bisa lakukan relatif sendiri, ya. Nah, pengalaman saya pribadi misalkan saya tertariknya di bidang ini ya, saya tulis saja di bidang software engineering, data science, bla 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 ya ini. Nah, terus kita cari ide dasarnya, paper dasarnya atau anchor paper-nya misalkan itu Agile Business Rule Development bla 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 ya, dari Springer. Nah, setelah itu saya perdalam lagi bahan-bahan lain, paper-paper
Nah, terus yang penting lagi, ini zaman dulu tuh saya proklamir. Jadi saya bilang ke diri saya ini adalah ini, ya, seorang software engineering, open source, dan bla bla. Kenapa perlu ini? Kita perlu tuliskan bahwa saya nih adalah ini. Ini seolah-olah kita mengundang energi positif ya, teman-teman positif bahwa saya mau jadi ini, tolong dibantu gitu ya. Jadi kalau Anda semua tertarik dengan topik-topik ini, maka ngobrol sama saya gitu ya. Ibarat kayak orang nanti kalau Anda mau menikah ya, Anda akan bilang, "Saya nih lagi mencari istri," atau "Saya lagi mencari suami." Nah, pada saat Anda declare itu, maka yang datang ke Anda itu adalah calon-calon istri atau calon suami, karena Anda declare-nya begitu. Tapi kalau Anda nggak declare, Anda bilang, "Ah, yang penting ini bla bla bla," yang datanglah yang macam-macam gitu ya. Nah, misalkan satu paper yang kita pakai adalah software defect prediction. Nah, paper ini yang saya declare-kan untuk penelitian berikutnya gitu ya. Nah, maka Anda akan cari peneliti-peneliti lain di dunia yang terkait dengan itu. Ya, ini peneliti lain ini sebenarnya kebanyakan di sisi proses mining atau bisnis proses. Anda cari, Anda pantau dia. Di Google Scholar bisa kasih alert kalau dia publikasi something atau dia di citation. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih metodologi penelitian saya nggak akan bahas ya. Caranya kita cari apa area penelitian kita yang pas ini memang butuh waktu. Kita mau di mana? Caranya kita bisa pakai systematic literature review, nanti si Sabila atau yang lain bisa ngejelasin. Kita pakai research identification, literature search. Intinya dari paper yang banyak itu kita kumpulkan ya. Mana yang bagian hijau, merah, dan seterusnya. Habis itu kita pursue, kita kejar yang sesuai dengan topik yang kita mau. Nah, sebagai langkah ini saya ambil dari paper orang, dia buat pertama dia search itu jumlahnya nggak tahu, lama-lama jadi A, jadi B, makin hari makin kecil ya, makin diseleksi, terakhir tinggal final set of relevant paper ya. Nah, pertama itu 16 paper business modeling, business rule 67 paper, nah segala itu jumlah contoh-contoh papernya. Nah, dapat dari mana nih yang 16, 17, 67? Nah, itu dari Anda bikin di Manly ya, misalkan nih modeling BPM, oh di Manly ini ada 16 paper, 17 paper. Nah, ini di Manly. Misalkan di modeling SOA itu ada berapa paper, nah dan seterusnya. Intinya Anda kelompokkan paper-paper ini sesuai dengan tempatnya atau dengan apa tadi dia bilang petanya dalam riset Anda ya. Jadi Anda nanti pertama mencari riset topic investigation ya. Topic investigation, cari related work-nya apa, terus riset question-nya apa, kemudian misalkan ada model atau framework, maka Anda mencari model atau framework. Nah, akhirnya dapatlah judul ya berdasarkan tadi misalkan aturan bisnis pada modelan bla 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 di Indonesia. Nah, itu sampel contoh kita mencari riset. Nah, yang lain Anda bisa nanti nonton di YouTube ya, video basic dengan Cornell Note dan How to Make Mind Map. Saya akan skimming aja dua ini, titip Anda nonton sendiri. Saya akan presentasikan ya. Dulu ini wajib buat mahasiswa BINUS ya. Saya dulu ngajar bisnis lama ya, bertahunan ya saya mendirikan software engineering di BINUS dan seterusnya dan seterusnya. Jadi materinya saya izin aja saya pakai yang materi dari BINUS itu ya. Jadi waktu kita ngajarin semester 1, kita ngajarin beginian ya gitu ya. Jadi supaya mereka bisa menulis, membaca dan seterusnya. Nanti saya jelasin. Nah, apa itu mind map ya? Mind map itu kalau Anda lihat itu ditemukan oleh Buzan ya. Buzan itu salah seorang penulis yang dia kok nulis banyak sekali buku-buku ya. Ya, Tony Buzan, dia nulis buku banyak sekali. Ada puluhan atau ratusan buku. Orang pada bingung kok dia bisa begitu ya. Bisa menulis sebanyak itu. Nah, dia bagikanlah apa namanya rahasianya ya. Rahasianya itu adalah mind map ini ya. Secara umum ini gambarnya seperti ini. Apa itu mind map? Mind map itu
didasari oleh beberapa background ya. Pertama, ternyata kita itu otak kita tuh terbatas ya. Kita itu kebanyakan informasi ya. Informasinya tuh nggak terurut, multidimensional, kemudian tidak terorganisasi, kemudian kita banyak kerja, lagi belajar tadi software testing, mikirin burung, mikirin masakan, mikirin segala macam dan seterusnya. Nah, kita juga kadang-kadang nangkepnya itu nggak linear, kadang-kadang tiba-tiba seret, nah, jadi nggak berurut tapi loncat-loncat. Nah, kita perlu ngaturnya ya, kurang lebih gitu ya. Nah, cara ngaturnya itu kayak begini misalkan gitu kan ruwet tuh, lihat begitu. Nah, ini bisa kita atur dengan menggunakan mind map ya, mind map. Nah, jadi biasanya itu kalau orang berdasarkan pengalaman itu pertama mulai dengan membaca ya, membaca, mendengar, lihat gambar, lihat video, ini semakin ke bawah dia pemahamannya semakin dalam. Ya. Biasanya orang cuman main di sini aja nih, sekitar 10-20%-nya. Kalau Anda cuman dengar, baca itu paling-paling 20% yang Anda tangkap. Kemudian kalau Anda eksperimen dan simulasi, dia naik levelnya, sekitar 80%. Kalau Anda melakukannya, mengerjakannya, ngajarin orang, dan seterusnya, itu bisa tambah atau di atas 100%. Anda bisa lebih dari gurunya. Nah, ini kurang lebih ini gambaran dari Edgar Cole ya. Nah kita ya, kalau cuman baca begini, nggak bakal selesai tuh Anda punya nulis paper. Ya, kalau cuman gayanya kayak begini. Maka Anda harus rubah gayanya. Jadi ada kegiatan menulis, mencoret-coret, ya gitu ya, mind map, merewrite. Nah, ini pemahamannya akan nambah. Ya. Jadi dimulai dengan tadi mencoret-coret, mengumpulkan, underlying, rewrite. Ya, nanti akan pengalaman pengetahuannya akan tambah. Nah, semakin Anda review, ya, semakin Anda ulang-ulang ya, apalagi reviewnya itu reguler, maka kemampuannya itu akan 100%. Tapi kalau Anda nggak ulang-ulang, no review, ya, dia lama-lama pengetahuannya cuma masuk, didengar dari Pak Brur sebentar, habis itu semakin lama semakin turun. Dan akhirnya hilang ya. Sebulan udah tinggal sisa ya. Karena Anda nggak review atau Anda nggak pakai lagi tuh, nggak asah ilmunya. Nah, mind map itu kayak begini ya. Jadi kalau mind map itu, ini ada learner, intinya ada gambar, terus ada penghubungnya. Ya, jadi penghubungnya. Jadi misalkan kalau misalkan ABCD, ini penghubungnya kinematik. Kemudian read through, baca, ini Anda mendengar suara dan seterusnya. Ini cara kita buat mind map sekilas ya. Nah, kemudian mind map itu kayak kita bisa nelusuri ya. Pertanyaan umumnya biasanya kita 5W1H. Jadi kalau bikin skripsi itu selalu dengan 5W1H, habis itu melebar kemana-mana ya. Nah, ini contoh ya. Ada topik misalkan si Salsabila software metrik Android bla 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 bla. Maka 5W1H-nya software what way how-nya itu terhadap software metrik tadi ya. Kalau misalkan search based software testing juga terhadap itu ya. Nah, nanti dari situ nanti semakin dalam. Lingkaran pertama itu lingkaran yang paling umum, yang paling dasar ya gitu ya. Nah, semakin Anda banyak nih dalam-dalamnya ya. Karena saya kasih lihat ya. Semakin dalam, maka ilmu Anda di bagian itu semakin menguasai ya. Semakin spesialis di bidang itu. Misalkan kanannya ini ada masuk, ada dalam lagi. Nah, itu bagian yang ini itu adalah bagian yang Anda kuasai lebih dalam dibandingin bagian-bagian yang lain. Nah, ini contoh-contoh buat ya. Kalau Anda tadi misalkan 5W1H what why tadi ya. Nah, penjelasan mind map itu teorinya itu berdasarkan orang psikologi ya. Jadi ilmunya itu berkembang dari ilmu psikologi tapi diterapkan di semua ilmu ya atau semua ilmu pengetahuan. Oke. Intinya nanti Anda akan buat kayak begini. Keyword dulu apa? Keyword terus Anda ngarahin kemana. Misalkan tentang data science. Oke. Lilith Brand ada
tentang otak manusia ya, brain hemispheres. Ada short term memory, ada linear, ada mathematical, dia ada tempatnya di mana. Kemudian right brain bagian kanannya itu ada long term memory dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih contoh-contoh mind map. Oke. Nah, manfaatnya ini kalau Anda udah buat gini, Anda bisa generate ya. Generate paper otomatis ya. Generate paper otomatis. Jadi kalau Anda udah bikin strukturnya kayak gini, Anda bisa generate otomatis. Nah, ini mind map itu dipakai dalam Citavi ya. Jadi kalau Manly dia belum punya mind map, tapi kalau Citavi dia sudah ada mind map ya. Jadi kalau udah kayak begini nih, oh Anda akan paham, oh kalau mediation itu berpengaruh kepada relaxation dan ada hubungannya sama stres gitu ya. Dan kalau misalkan exercise itu misalkan treadmill itu pengaruh dengan aerobik dan exercise dan seterusnya. Jadi dengan ngumpulin keyword-keyword tadi. Nah, saya mungkin manfaatnya ini nanti. Nah, manfaat itu sebenarnya note taking. Ya. Jadi begitu Anda ada ide, catat. Ya, tadi kita lihat kalau Anda search di Google itu nanti ada note taking Cornell ya, Cornell talking. Gimana cara bikin tulisan yang menulis mencatat yang baik gaya Cornell University ya. Anda bisa cari di Google, itu ada YouTube-nya. Nah, ini contoh-contoh note taking. Note taking yang kurang baik begini, yang lebih baik itu yang kanan ya. Ini gampang Anda mengingatnya atau menghafal dibandingin yang kiri. Nah, ini note taking kayak gini, ini klasik ya. Nah, ini note taking yang lebih bagus atau kita bilang mind map ya. Nah, Anda bisa latihan-latihan tentang mind map ini ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat mind map kurang lebih kayak gini ya. Nanti mind mapnya kayak gini. Anda bisa search di Google, di torrent, bisa download atau nanti bisa tanya saya bisa share juga. Nah, ini kalau udah jadi seperti ini, kalau udah bikin-bikin, Anda tinggal generate aja. Misalkan export, Anda export ya. Generate full pakai jadi doc ya. Kita mau generate apanya misalkan ikonnya iya, topik note-nya ada dan seterusnya. Kayak bagaimana modelnya, saya anggap ini kita klik aja dulu. Dia generate. Jadi waktu dari keyword-keyword ini Anda buat tulisan-tulisan, ada tambah-tambahin di dalamnya. Ini karena agak banyak, ini ada 10 mega kayaknya. Jadi saya ngadain training di Diklat Kementerian Agama ya, tentang PHP ya. Jadi ini kurang lebih training materialnya saya generate pakai mind map. Sorry agak lama nih, gede banget nih. Sampai hang. Oke, sekalian nunggu itu. Ada pertanyaan nggak? Protes, keluh kesah? Sajri atau Arini atau yang lainnya? Iya, Pak. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Keluh kesah? Ini kurang lebih ke mind map itu saya juga pernah sih review tentang ini ya. Tapi saya kayak roadmap gitu loh, Pak. Waktu itu sebelumnya saya mencari gimana sih jadi seorang developer web gitu ya. Saya cari-cari ternyata itu namanya itu roadmap. Itu sama seperti itu ya, Pak ya. Jadi ada apa ya? Ada garis itu menunjukkan kamu belajar ini. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Iya, mirip sih. Istilah kadang-kadang disebut macam-macam itu si mind map ini ya. Ada wordnet juga bisa, hubungan-hubungan kata ya. Atau Iya, Pak. yang lebih umum sebenarnya mind map. Jadi kalau dia udah di generate ya, ini masih lama generate-nya, dia akan seperti ini. Jadi nah, udah kedengaran jadi itunya jadi. Paling enak emang pakai ini jadi pakai handset. Jadi dia akan meredam suara di luar, nggak masuk ke dalam. Nah, kalau udah generate ya kita open ya. Saya open folder. Nah, dia udah jadi file doc nih, file doc ya. Saya buka.
Word. Nah, jadi saya nggak perlu nulis-nulis, ini udah bikin table of content-nya, segala macam. Nah, kalau Anda mau bikin skripsi juga begini atau proposal ya, yang penting ada dulu. Nah, ini kalau gambar kegedean itu ukurannya nggak pas tuh. Harusnya dikecilin dulu di sana. Nah, tinggal tarik-tarik aja supaya pas. Nah, tinggal Anda tambahin, bagus-bagusin dan seterusnya. Intinya nih Anda memudahkan nih misalkan langkah instalasi PHP misalkan ya, untuk yang beginner ya. Nah, tinggal tarik-tarik begini, akhirnya jadilah paper Anda gitu. Nah, kalau ini misalkan skripsi, jadilah skripsi Anda udah ada urut-urutannya begini. Begitu, teman-teman. Ada lagi nggak yang mau tanya-tanya? Protes, keluh kesah? Nggak ada? Salsabila, Dea, Muhammad, Rafif, Noval, Indri? Nggak ada? Kalau oke ya sekitar 15 menit tadi udah saya presentasi. Kalau nggak ada kurang lebih begitulah. Jadi penyampaian saya tentang mind mapping nanti akan ada di materinya di Google Classroom. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.